Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas pelajaran geografi kelas 12 tentang materi pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis atau sering disingkat dengan SIG. Pertama, interaksi peta dan pengelolaan citra penginderaan jauh terkait jaringan transportasi dan tata guna lahan. Sebagai contoh, ini merupakan peta rencana kawasan budidaya di Provinsi Banten. Transportasi dan tata guna lahan berhubungan sangat erat agar tata guna lahan dapat terwujud dengan baik, maka kebutuhan transportasinya harus terpenuhi dengan baik. Sistem transportasi yang macet tentunya akan menghalangi aktivitas tata guna lahan. Sebaliknya, transportasi yang tidak melayani suatu tata guna lahan akan menjadi sia-sia, tidak termanfaatkan. Hubungan antara transportasi dan pengembangan lahan dapat dijelaskan dalam 3 konteks. Yang pertama, hubungan fisik dalam skala makro yang memiliki pengaruh jangka panjang dan umumnya dianggap sebagai bagian dari proses perencanaan. Yang kedua, hubungan proses yang berhubungan dengan aspek hukum, administrasi, keuangan, dan aspek-aspek internal institusi tentang pengaturan lahan dan pengembangan transportasi. Yang ketiga, hubungan fisik dalam skala mikro yang memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dan umumnya digunakan atau dianggap sebagai masalah desain wilayah perkotaan atau seringkali pada skala lokasi-lokasi atau fasilitas-fasilitas tertentu. Penyusunan jaringan transportasi yang mantap harus memperhatikan dan memperhitungkan banyak aspek. Misalnya, distribusi penduduk dan kegiatan pembangunan sektor real yang tersebar di berbagai daerah. Yang kedua, rencana pemanfaatan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kebutuhan jasa transportasi antara wilayah dan pusat kegiatan kota. Penyediaan jumlah dan kapasitas sarana transportasi, karakteristik dan klasifikasi jaringan jalan menurut fungsinya, misalkan jalan arteri, kolektor, dan lokal. Yang selanjutnya, strategi kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional dan regional. Yang selanjutnya, perencanaan pembangunan jaringan transportasi bersifat dinamis dan antisipatif ke depan, melibatkan peran serta berbagai instansi yang terkait. Fungsi sektor transportasi sangat penting dalam pembangunan. Yang pertama, pembangunan menunjang terhadap peningkatan kegiatan pada sektor-sektor lainnya. Yang kedua, sebagai pendorong untuk membuka keterisolasian daerah-daerah. Jaringan transportasi. Jaringan prasarana transportasi jalan terdiri dari simpul yang berwujud terminal penumpang dan terminal barang, dan ruang lalu lintas yang berupa ruas jalan yang ditentukan hierarkinya menurut peranannya. Yang kedua, jaringan pelayanan angkutan umum meliputi pelayanan angkutan yang orang dan atau barang. Yang ketiga, jaringan prasarana transportasi kereta api terdiri dari simpul dan berwujud stasiun dan ruang lalu lintas yang berupa jalur kereta api. Yang keempat, jaringan pelayanan transportasi kereta api meliputi jaringan pelayanan angkutan orang dan atau barang. Jaringan transportasi, jaringan prasarana transportasi sungai dan laut terdiri dari simpul yang berwujud pelabuhan, sungai dan danau, dan ruang lalu lintas yang berwujud alur pelayaran. Jaringan pelayanan transportasi sungai dan danau meliputi jaringan pelayanan angkutan orang dan atau barang. Jaringan prasarana transportasi penyeberangan terdiri dari simpul yang berwujud pelabuhan, penyeberangan, dan ruang lalu lintas yang berwujud alur penyeberangan. Jaringan pelayanan transportasi penyeberangan disebut lintas penyeberangan. Yang selanjutnya, jaringan prasarana transportasi laut terdiri dari simpul yang berwujud pelabuhan laut dan ruang lalu lintas yang berwujud alur pelayaran.
Jaringan pelayaran transportasi laut dibedakan menurut hierarki dan sifat pelayanannya. Yang selanjutnya jaringan prasarana transportasi udara. Terdiri dari bandara udara sebagai simpul dan ruang lalu lintas udara. Jaringan pelayanan transportasi udara terdiri dari rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan luar negeri. Yang selanjutnya jaringan transportasi pipa. Terdiri dari jaringan utama, jaringan pengumpan, dan jaringan distribusi. Jaringan transportasi pipa dibangun oleh industri tertentu sebagai alat transportasi yang penggunanya khusus untuk kepentingan industri tersebut. Jaringan transportasi pipa tidak dapat dipisahkan antara jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Moda transportasi. Moda transportasi jalan mempunyai karakteristik utama yakni fleksibel dan mampu memberikan pelayanan dari pintu ke pintu. Yang kedua, mode transportasi kereta api memiliki keunggulan yaitu daya angkut tinggi, polusi rendah, keselamatan tinggi, dan hemat bahan bakar. Yang ketiga, moda transportasi sungai dan danau mempunyai karakteristik kecepatan rendah dan murah dengan tingkat polusi rendah. Yang keempat, moda transportasi penyeberangan mempunyai karakteristik mampu mengangkut penumpang dan kendaraan dalam jumlah besar serta kecepatan relatif rendah dengan tingkat polusi rendah. Moda transportasi laut mempunyai karakteristik mampu mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah yang besar, kecepatan rendah dan jarak jauh dengan tingkat polusi rendah. Yang selanjutnya moda transportasi udara mempunyai karakteristik kecepatan tinggi dan dapat melakukan penetrasi sampai ke seluruh wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh moda transportasi lain. Yang selanjutnya moda transportasi pipa tidak digunakan untuk transportasi umum. Sifat pelayanannya terbatas hanya untuk angkutan komoditas curah, cair, dan gas dengan sifat pergerakan hanya satu arah. Citra penginderaan jauh didefinisikan sebagai ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah atau fenomena yang dikaji melalui analisis data yang diperoleh dengan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah atau fenomena yang dikajinya. Manfaat dari penginderaan jauh. Tujuan utama dari penginderaan jauh adalah untuk mengumpulkan data sumber daya alam dan lingkungan. Penginderaan jauh semakin banyak dimanfaatkan karena berbagai macam alasan sebagai berikut. Yang pertama, citra dapat dibuat secara cepat meskipun pada daerah yang sulit ditempuh melalui daratan, contohnya hutan, rawa, dan pegunungan. Yang kedua, citra menggambarkan objek di permukaan bumi dengan wujud dan letak objek mirip dengan sebenarnya. Gambar relatif lengkap, lipatan daerah yang luas, dan sifat gambar yang permanen. Yang ketiga, citra tertentu dapat memberikan gambar 3 dimensi jika dilihat dengan menggunakan stereoskop. Gambar 3 dimensi itu sangat menguntungkan karena menyajikan model objek yang jelas, relatif lebih jelas, memungkinkan pengukuran beda tinggi, pengukuran lereng, dan pengukuran volume. Citra dapat menggambarkan benda yang tidak tampak sehingga dimungkinkan pengenalan objeknya. Sebagai contoh adalah terjadinya kebocoran pipa bawah tanah. Yang kelima, citra sebagai satu-satunya cara untuk pemetaan daerah bencana. Sebagai contoh penggunaan citra satelit untuk pengamatan perubahan lahan di Pelabuhan Aceh, pemetaan daerah bencana. Pelabuhan Aceh pada tanggal 23 Juni pada tahun 2004, ya, seperti yang dimunculkan di gambar paling atas. Yang gambar kedua itu Pelabuhan Aceh pada tanggal 28 Januari tahun 2005. Yang paling bawah Pelabuhan Aceh pada tanggal 23 Februari tahun 2009. Bisa dilihat dampaknya perubahan dari tahun ke tahunnya.
Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini, semoga bisa bermanfaat dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.